Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kesehatan yang Allah taala berikan senantiasa menjadikan kita lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jadikan salat subuh ini mudah-mudahan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah kita ingin termasuk orang-orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan? Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji satu kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad, ya, yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, ya. Biasanya Imam Al-Bukhari yang lebih populer kitabnya Sahih Al-Bukhari, ya. Tapi beliau rupanya punya karya yang lain. Beliau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW khusus dalam adab-adab dari Rasulullah SAW yang berjudul Al-Adabul Mufrad, ya. Tema yang kita akan bahas adalah qauluhu ta'ala, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husnan. Ini ada di surat Al-Ankabut ayat yang ke-8, ya. Arti dari ayat ini adalah wa wassaynal insana, dan kami telah memerintahkan kepada seluruh manusia biwalidayhi husnan, agar senantiasa berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jadi ini dasar dari pembahasan bab tentang berbakti kepada kedua orang tua. Adapun hadis-hadis yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalimat yang digunakan ini adalah isim tafdil, ya.
yang paling dicintai. Jadi bukan hanya amal yang dicintai, tetapi amal yang paling dicintai oleh Allah. Nah, berarti ada penekanan di sini, ada isim tafdhil yang menunjukkan tingkatan yang lebih. Ya. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua adalah para sahabat terdahulu ketika bertanya kepada baginda Rasul selalu adalah mereka meminta sesuatu yang paling terbaik. Ya. Kan kita sering mendengarkan hadis Rasulullah SAW ketika para sahabat bertanya, selalu mereka bertanya adalah sesuatu yang paling terbaik. Ya. Ada amal yang paling terbaik, ya. Zikir yang paling terbaik, ya. Perbuatan yang paling terbaik. Ya. Nah, pembelajarannya adalah kita semua dianjurkan untuk meminta kepada Allah Ta'ala yang paling istimewa. Bahkan kalau seseorang berdoa, kata Nabi, memohon al-jannahnya, mintalah jannatul firdaus. Ya. Ini kan jannatul firdaus itu kata Rasulullah SAW adalah surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu al-firdaus al-a'la minal jannah. Mohonlah selalu kepada Allah Ta'ala surga Firdaus yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti sekali lagi kita diminta oleh Rasulullah SAW meminta yang paling apa? Terbaik, yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat ini pun juga bertanya kepada Nabi, ya, kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, ya. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka baginda Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat pada awal waktu. Ya. Jadi begitu azan dikumandangkan, ya, kita segera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan kita tunaikan salat itu pada awal waktu, dan ini disebut dengan afdalul awqat, ya, waktu yang paling terbaik, ya. Jadi salat di awal waktu itu adalah yang paling afdal. Nah, kalau kita bahas dari segi fikih itu kan, salat itu waktunya ada 3, ya. Ada disebut dengan awal waktu, ya, waktu yang paling pertama, ya. Kemudian awsatul waktu, ada waktu yang pertengahan, ada yang akhirul waktu, ya, akhir waktu, ya. Nah, kalau orang mengerjakan salat di dalam waktu itu yang disebut dalam fikih dengan sebutan adaan, ya, disebut dalam apa? Adaan, ya. Oleh karena di dalam sebagian mazhab Syafi'i ketika melafazkan niat salat, ya, maka di situ ada kalimat yang berbunyi adaan lillahi ta'ala. Berarti salat itu dilakukan di tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bisa saja di awal waktu, bisa saja di tengah waktu, bisa saja pada akhir waktu, di akhir waktu. Nah, apabila salat itu dilakukan di luar daripada waktu adaan, itu yang disebut dengan qadha'an. Nah, qadha itu berarti adalah orang yang mengerjakan salat di luar daripada waktu yang sudah ditetapkan. Nah, disebut dengan apa? Qadha'an. Bisa saja terjadi misalnya ketika ada orang yang tertidur kemudian bangunnya sudah keluar waktu salat. Ya. Pernah terjadi pada baginda Rasulullah SAW ketika beliau habis dari sebuah peperangan, kemudian beliau istirahat dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau terbangun sudah terbit matahari. Ya. Kalau sudah terbit matahari ini berarti sudah apa Pak? Keluar daripada waktu apa Pak? Subuh. Maka di situ baginda Nabi SAW bersabda, "Manna ma'ani sholati." Siapa saja yang tertidur dari salatnya, terlewatkan salatnya karena tidurnya, fal yusalliha idza dzakaraha, maka ketika ia terbangun, ia segera lakukan salat itu. Dan salat yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dalam fikih disebut dengan qadha'an, ya. Apa qadha'an?
dilakukan di luar dari apa? Waktu. Dan ini tentu ada hikmah untuk kita semua para jemaah. Apapun yang pernah terjadi pada baginda Rasulullah SAW itu pasti ada hikmahnya untuk kita. Tidak mungkin Allah Ta'ala berikan sebuah peristiwa kepada Nabi kalau tidak punya apa? Hikmah. Bisa saja mungkin karena kita terlalu capek, terlalu lelah, kita istirahat, begitu terbangun ternyata sudah keluar dari waktunya. Nah, begitu orang melakukannya di luar daripada waktu adaan tadi disebut dengan qadha'an. Dan ini ada hadis sahih dari Rasulullah SAW, man nama 'anis sholati aw nasiyaha falyusalli idza dzakaraha. Jadi kalau ada orang yang terlewatkan sholatnya karena dia mungkin terlewat karena tidurnya, maka dia ketika bangun dia segera melaksanakan sholat tersebut. Nah, cuma dalam fikih tadi disebut dengan sholatnya namanya qadha'an, ya, mengqadha, ya. Sama halnya misalnya kita ambil contoh yang lain. Ada sebuah kisah sahabat Rasulullah SAW melaksanakan qabliyah subuh setelah sholat subuh. Ya, jadi ada seorang sahabat Nabi SAW mengerjakan 2 rakaat fajarnya atau qabliyah subuhnya setelah apa? Setelah sholat subuh. Dan ini sering mungkin kita perhatikan di Madinah atau di Mekah, ya. Habis sholat subuh ada yang sholat sunnah, ya. Nah, ternyata itu adalah disebabkan bisa saja orang itu terlewatkan daripada qabliyah subuhnya, kemudian dia kerjakan setelah sholat subuh. Jadi ceritanya adalah ada seorang sahabat di masa Rasulullah SAW habis sholat subuh ditunaikan berjamaah di Masjid Nabawi, ada sahabat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian baginda Nabi SAW bertanya, wahai si fulan, sholat apakah yang kau kerjakan saat ini? Karena umumnya adalah tidak ada sholat sunnah setelah sholat apa? Subuh. Maka jawab sahabat ini, wahai baginda Rasulullah SAW, tadi ketika aku sampai di masjid sudah iqamah, jadi tidak sempat mengerjakan apa? Qabliyah subuh. Dan aku kerjakan qabliyah subuh atau 2 rakaat fajar ini setelah salat subuh. Dan perbuatan sahabat ini aqarrahun Nabi SAW, diiyakan oleh Nabi, disetujui oleh Nabi, dan ini yang disebut dengan hadis takrir. Kalau itu nggak boleh, pasti dia bebas, dilarang, ya. Kalau hal itu nggak boleh, pasti Rasul menegur. Tetapi Rasulullah SAW membiarkannya. Nah, membiarkannya oleh Nabi SAW ini, maka hukumnya adalah boleh. Jadi misalnya satu saat kita berangkat dari rumah sampai di masjid, rupanya sudah iqamah. Kita tidak sempat mengerjakan qabliyah subuh, maka secara sunnahnya adalah boleh kita kerjakan, yaitu ba'da salat subuh. Apa namanya? Qadha'an. Diniatkan mengqadha. Dan ini ada prakteknya dari para sahabat Nabi SAW. Jadi yang paling terbaik itu yang pertama, sabda Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha, salat yang dilakukan pada awal waktu. Jadi setelah adzan dikumandangkan, kita segera penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qultu, kemudian sahabat itu bertanya, "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Kemudian apakah amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Qala, maka baginda Rasul menjawab, birrul walidaini, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah, suatu yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, birrul walidain. Dan inilah pembuka keberkahan para jamaah, keberkahan keluarga kita, keberkahan kehidupan kita, keberkahan pekerjaan kita ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan sebuah kebahagiaan tentunya adalah ketika kita masih memiliki kedua orang tua.
sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kata Rasulullah SAW, di surga itu ada satu pintu namanya, yaitu babu birrul walidain, pintu birrul walidain. Karena dalam surga itu banyak pintu, kata Rasulullah SAW. Ada babu salat, ya, ada pintu salat, ada babu sadaqah, pintu sadaqah, ada babu taubah, ada babu jihad, dan seterusnya. Salah satu pintu itu, kata Rasulullah SAW, birrul walidain, ya, yaitu berbakti kepada kedua orang. Salah satu nama pintu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diperkuat di dalam satu ayat Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, ya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Ahqaf, ya, ayat yang ke-15, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap insan agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sampai di dalam ayat ini disebutkan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Ketika seorang anak sudah sampai usia arba'in, ya. Arba'in ini berapa, Pak? 40, ya. Jadi usia yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang secara istimewa itu disebutkan arba'in, ya. Usia 40 tahun. Tentu usia 40 tahun itu adalah usia di mana seseorang diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah matang dia, ya. Diberikan banyak keistimewaan-keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau seorang anak sudah usia 40 tahun, maka orang tua pasti sudah masuk usia apa? Usia yang lanjut. Sampai Allah Ta'ala sebutkan ketika anak usianya sudah 40 tahun, maka mafhumnya adalah berarti usia orang tua itu adalah sudah masuk usia apa? Usia lanjut. Nah, kata para ulama tafsir, mengapa Allah Ta'ala sebutkan seorang anak ketika usia 40 tahun, ya, dan tentu di situ adalah orang tua dalam usia yang sudah lanjut. Maka kata para ulama tafsir, puncaknya keberbaktian itu adalah ketika orang tua sudah sampai dalam kondisi yang usia lanjut, indal kibar, ya. Karena kenapa? Karena orang tua begitu sudah usia yang lanjut, dia akan kembali seperti anak-anak. Dia membutuhkan kasih sayang dari anak, dia butuhkan perhatian, dia butuhkan pendampingan dari anak. Masya Allah, ya. Karena dia mengalami sesuatu yang dia pernah lakukan dulu, ya. Waktu anak ini masih kecil, dia dirawat, dia dikasih, dia disayangi dan seterusnya. Sekarang yang mengalami hal itu adalah orang tua tersebut. Maka ini ada korelasinya dengan ayat di surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Jadi ketika kami panjangkan umur mereka, maka kami kembalikan dia kepada kondisi semula. Apa maksudnya kondisi semula di sini? Seperti anak-anak. Ya, orang tua itu kalau sudah usia lanjut, ya, maka dia seperti anak. Maka mafhumnya adalah perintahnya dari Allah Ta'ala, kita harus memperlakukan beliau, kita harus memuliakan beliau dan penuh kasih sayang dengan beliau, sebagaimana dulu beliau pernah mencurahkan kasih sayang ketika kondisi kita masih kecil. Maka disinilah Allah Ta'ala sebutkan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Dan Allah Ta'ala mengajarkan satu doa yang terbaik ketika usia kita sudah 40 tahun lebih, ya. Apa doanya para jamaah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, usia kami sudah 40 tahun, berikanlah kami ilham untuk terus bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan. Dan
Nanti kalau usia kita sudah 40 tahun, berarti sudah 40 tahun kita merasakan fasilitas nikmat Allah Ta'ala. Kalau usia kita sekarang mungkin 50 tahun, sudah 50 tahun kita diberikan karunia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah puncak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur. Kita masih diberikan nikmat sehat, ya, nikmat umur, ya. Nah, tentu kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan seseorang yang bersyukur harus lagi bersyukur kepada Allah Ta'ala karena dia bisa mensyukuri nikmat Allah. Jadi syukur itu membutuhkan kesyukuran lagi. Kita mungkin sudah bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan ibadah kita, dengan amal soleh kita, tetapi kita harus bersyukur lagi, kata Imam Syafi'i, dengan kita bisa melakukan kesyukuran itu. Sehingga doa yang biasa dibaca oleh baginda Rasul habis salat itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa yang tidak pernah putus dibaca oleh baginda Nabi SAW setiap selesai salat. Berarti minimal kita baca 5 kali para jamaah, ya. Setiap selesai salat doa ini jangan sampai putus, kata Rasulullah SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu berzikir, tolonglah kami agar selalu bersyukur, tolonglah kami agar selalu meningkatkan ibadah kami kepada-Mu. Setiap selesai salat 5 waktu. Nah, itu permohonan pertama ketika usia udah 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, jadikanlah kami bersyukur kepada kedua orang tua kami. Kalau mereka masih hidup, ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, lindungi keduanya, ya Allah. Kalau sekiranya mereka sudah kembali, ya Allah, ampunilah keduanya, berikan rahmat, angkat derajatnya, berikanlah kedudukan yang terbaik di sisi-Mu, ya Allah. Wa ala walidayya, kita banyak bersyukur kepada kedua orang tua. Para ulama tafsir menjelaskan juga adalah mengapa di dalam doa ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Kenapa tidak cukup hanya bersyukur kepada Allah, tapi juga bersyukur kepada siapa? Maka kata para ulama, seorang yang sukses, anak yang sukses itu adalah berkat daripada doa dan ridha orang tua. Siapapun kita yang saat ini sukses, siapapun yang saat ini berhasil, itu adalah berkat doa dan ridha daripada kedua orang tua. Mungkin beliau selalu berdoa di waktu tahajud, beliau selalu mohon kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan kita, ya. Bahkan kasih orang tua ini tidak tidak terbatas. Di Timur Tengah itu tulisannya Masya Allah, ya, sangat populer, la tahzan, ya. Itu dari kabilah yang sama, namanya A'id Al-Qarni, ya. Nah, rupanya Al-Qarni ini adalah satu kabilah di Yaman. Ini sudah ada di masa baginda Rasulullah SAW. Pada satu ketika Uwais Al-Qarni ini minta izin kepada orang tuanya ingin menuju kota Madinah, berharap berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Maka kemudian Uwais Al-Qarni diizinkan oleh orang tuanya untuk berangkat ke kota Madinah untuk berjumpa dengan baginda Nabi. Cuma pesan orang tuanya adalah, wahai Uwais, jangan lama-lama di kota Madinah, ya. Yang namanya orang tua, ya, berat ditinggal oleh anaknya. Pesannya cuma satu, wahai anakku, jangan lama-lama di kota Madinah. Kemudian begitu Uwais Al-Qarni ini sampai di kota Madinah, qadarallah, rupanya baginda Rasul tidak sedang berada di kota Madinah, ya. Sedang tidak ada di kota Madinah. Uwais sampai di kota Madinah, tapi baginda Rasul SAW rupanya sedang tidak berada di kota Madinah. Beliau menunggu, ya, tapi rupanya baginda Rasul pun juga belum kunjung datang, ya. Uwais Al-Qarni ingat sekali pesan orang tuanya, jangan
Madinah. Padahal tujuannya mulia, padahal tujuannya baik, ingin berjumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia ingat pesan orang tuanya, jangan lama-lama di kota Madinah. Maka dengan berat hati kemudian Uwais Al-Qarni ini meninggalkan kota Madinah tanpa berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum beliau berangkat balik ke kota Yaman, beliau berpesan kepada ummahatul mukminin, kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong disampaikan salam kami kepada baginda Rasul dari Uwais Al-Qarni. Maka kemudian Uwais meninggalkan kota Madinah, ya, tentu dengan hati yang sangat berat meninggalkan kota Madinah karena tidak bisa berjumpa dengan Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu kemudian tiba di kota Madinah, tapi Uwais sudah pulang ke Yaman. Jadi Rasul kembali ke Madinah, Uwais Al-Qarni balik ke mana? Balik ke Yaman. Disampaikanlah salam itu kepada baginda Rasulullah SAW. Wahai baginda Rasul, ada seorang laki-laki dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni, sangat ingin bertemu dengan Anda, tapi dia tidak bisa berlama-lama di kota Madinah. Dia harus kembali untuk mengurusi orang tua. Maka baginda Rasulullah SAW ketika mendengar nama Uwais Al-Qarni ini, beliau begitu kagum langsung mengucapkan ma'rufun bis sama majhulun fil ard. Laki-laki ini, kata Rasul, orang yang dikenal oleh penghuni langit tapi tidak dikenal oleh penghuni bumi. Ma'rufun bis sama majhulun fil ard, ya. Orang-orang yang dikenal oleh penghuni langit artinya dikenal oleh Allah, dikenal oleh para malaikat yang mulia, tapi tidak dikenal oleh manusia. Mungkin dia dianggap orang biasa saja, ya. Tidak populer lah orangnya, ya. Maka Rasul berpesan, sebelum beliau wafat berpesan, siapa saja nanti berjumpa dengan orang ini, kata Rasulullah SAW, maka hendaklah ia meminta doa darinya, fa innahu mustajabatun, karena doa-doanya sangat mustajab. Sepeninggalnya baginda Rasulullah SAW diganti yang pertama oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ada rombongan dari Yaman berhaji ke Baitullah, maka Abu Bakar selalu menyempatkan untuk mencari orang itu yang bernama Uwais Al-Qarni. Ketika dia dapatkan dalam satu rombongan itu orang pemuda itu, maka Sayyidina Abu Bakar meminta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Awalnya Uwais menolak, wahai Sayyidina Abu Bakar, tidak mungkin aku mendoakan untuk Anda. Anda adalah orang yang terbaik dari sahabat Rasulullah SAW, ya. Orang yang menemani Rasulullah dalam hijrahnya, yang menemani baginda Rasulullah SAW dalam setiap keadaan beliau. Tidak mungkin aku doakan untuk Anda. Tapi Abu Bakar mendesak terus kepada Uwais, mengatakan, wahai Uwais, ini adalah wasiat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Uwais Al-Qarni baru mau mendoakan untuk Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, ya, diganti oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar pun juga sama, setiap ada rombongan dari Yaman, ya, yang berhaji ke Baitullah, maka yang paling pertama kali dicari itu adalah, di antara rombongan itu adalah Uwais Al-Qarni. Umar pun juga meminta doa dari Uwais Al-Qarni, tapi di awalnya Uwais menolak untuk mendoakan Umar. Beliau mengatakan, wahai Umar, wahai sahabat Rasulullah SAW, ada dikenal dengan sahabat yang mulia, orang yang diberikan ilham oleh Allah Ta'ala, tidak mungkin aku mendoakan untuk Anda lebih baik, lebih afdal dari kami. Tapi Umar mengatakan, wahai Uwais, ini adalah wasiat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Uwais baru mendoakan untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Uwais Al-Qarni ini wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi termasuk bertemu dengan dua masa kekhilafahan, ya, khilafah Abu Bakar dan khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pembelajarannya dari cerita ini, para jamaah, ternyata keberbaktian kepada orang tua itu tidak hanya mendatangkan keberkahan, kemudahan, tetapi sampai doa-doanya insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang berbakti itu adalah menjadikan doa-doanya diijabah oleh Allah.
sehingga dikasih kemudahan-kemudahan terus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dialami oleh Uwais Al-Qarni. Nah, Rasulullah SAW tadi bersabda, amal yang kedua itu adalah yang terbaik, birrul walidaini, yaitu berbakti kepada orang tua. Kita lanjutkan doa tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kemudian permohonan berikutnya, wa an a'mala shalihan tardha. Ya Allah, di usia kami sudah sampai 40 tahun ini, jadikanlah amal-amal kami adalah amal yang Kau ridhai. Sekecil apapun amal kebaikan kami, ya Allah, jadikanlah amal yang mendatangkan keridhaan. Wa an a'mala shalihan tardha. Nanti bisa saja orang beramal tapi Allah Ta'ala tidak ridhai, Allah Ta'ala tidak menerima. Yang kita harapkan adalah amal kita diterima oleh Allah sekecil apapun, ya Allah. Wa an a'mala shalihan tardhahu. Kemudian doa berikutnya adalah wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah kebaikan-kebaikan kami sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, itu adalah mengalir keberkahannya untuk anak keturunan kami. Jadi kesolehan orang tua, kebaikan orang tua itu akan berdampak pada kebaikan anak-anak. Ketika seorang suami itu soleh, insya Allah kesolehannya akan memberikan dampak keberkahan, kebaikan untuk anak keturunannya. Ketika istri itu soleha atau seorang ibu itu soleha, maka itu akan mengalir keberkahan kesolehannya kepada anak-anak keturunan. Bisa jadi Allah Ta'ala mudahkan urusan anak-anak kita disebabkan karena orang tuanya orang yang soleh, orang yang menjaga ibadahnya kepada Allah, menjaga ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah kebaikan-kebaikan kami ini mengalir untuk anak cucu kami. Dzurriyyah itu kan artinya bisa anak, bisa apa? Cucu. Nah, sehingga ini yang perlu kita sambung para jemaah, sebagaimana halnya adalah anak bisa memberikan keberkahan kepada kedua orang tua. Jadi orang tua bisa memberikan keberkahan kepada anak-anak, anak-anak pun juga bisa memberikan keberkahan kepada kita semua nanti. Kapan itu terjadi? Ba'dal maut. Kalau kita semua sudah meninggal dunia, yang paling kita harapkan adalah awwaladin sholihin yad'u lahu, yaitu doa dari anak-anak keturunan kita yang saleh dan salehah. Jadi Masya Allah, berarti anak dan orang tua itu punya hubungan yang luar biasa, hubungan saling memberikan kebaikan dan keberkahan. Anak memberikan keberkahan kepada kedua orang tua, kebaikan kepada orang tua pun juga memberikan keberkahan untuk anak-anak. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian doa berikutnya, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, di usia kami sudah sampai 40 tahun ini, maka kami mengharap ampunanmu, ya Allah. Inni tubtu ilaika. Kita perbanyak istighfar kita kepada Allah, permohonan ampunan kita kepada Allah SWT. Bahkan baginda Rasul di akhir kehidupan beliau, yang beliau perbanyak itu adalah Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini yang sering dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Wa inni minal muslimin, dan ya Allah, jadikanlah kami tergolong orang-orang yang istiqomah dengan keislaman dan keimanannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Supaya iman dan Islam ini tetap kita jaga insyaallah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah doanya luar biasa ya Pak ya. Nah, ini kita bisa cek nanti di Al-Quran surat Al-Ahqaf surat 46 ayat yang ke-15. Dan kita upayakan untuk bisa membaca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada riwayat yang lain para jamaah tentang Uwais Al-Qarni ini juga. Ada sebuah riwayat dari baginda Nabi SAW. Uwais ini ternyata kalau kita baca di dalam sejarah, orang atau anak yang menggendong ibunya dari Yaman
sampai ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi Uwais ini ternyata dialah orang yang disebut-sebut di dalam sirah oleh Rasulullah SAW, orang yang menggendong ibunya, ya, menggendong orang tuanya dari Yaman sampai ke Mekah hanya untuk menunaikan ibadah ke Baitullah. Bagaimana caranya? Ya, disebutkan di dalam sirah itu, beliau ini rupanya adalah latihan fisik dulu. Ya, dia beli lembu. Ya. Lembu ini apa lembu? Ya, domba gitu ya. Dari usia yang sapi ya, sapi. Dari usia masih apa namanya? Masih kecil. Ya. Kemudian dia turun naik gunung. Ya. Sekian bulan kemudian, yang namanya lembu ini kan terus apa namanya Pak? Bertambah beratnya. Maka kemudian Uwais Al-Qarni juga semakin kuat fisiknya. Dan setelah dia sudah merasa cukup kuat, maka dia minta izin kepada ibunya, wahai ibu, aku ingin menyampaikan Anda menuju Baitullah. Dia menggendong ibunya dari Yaman sampai pada kota Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ini Masya Allah wujud keberbaktiannya Uwais Al-Qarni yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dipahami oleh para ulama, ya, di dalam masalah menunaikan ibadah haji itu disebutkan memang ada perbedaan. Apa batasannya kemampuan? Istita'ah. Karena syarat berhaji itu apa? Istita'ah. Kalau mazhab yang tiga, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, yang disebut dengan mampu itu adalah mampu secara finansial, mampu secara fisik, termasuk adalah amnut thariq, aman perjalanannya. Kalau ada tiga hal ini, maka orang itu sudah wajib untuk menaikkan ibadah haji atau umrah. Ini menurut tiga mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Finansial, kemudian sehat fisik, kemudian amnut thariq, aman menuju ke Baitullah. Kalau sekarang ini kita ini kondisinya nggak aman, mungkin finansial ada, mungkin sehat ada, tetapi amnut thariq, ya, tidak aman perjalanan kita ke sana, maka belum disebut dengan apa? Istita'ah. Ini menurut tiga mazhab, ya. Tapi Imam Malik mengatakan yang namanya mampu itu adalah bagaimana dia bisa sampai ke Baitullah dengan apapun caranya, maka sudah dikategorikan man istata'a ilaihi sabila, sudah dikategorikan orang yang mampu. Makanya ada orang yang bisa saja dia dari negaranya untuk menuju Baitullah butuhkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya. Ada yang dari Indonesia itu Pak, pakai sepeda motor ke ke Madinah, ke Tanah Suci, ya, pakai NMAX. Cuma melalui perjalanan yang sangat panjang, ya. Tertahannya di Abu Dhabi, tertahan, ya, pas mau menuju ke Arab Saudi. Tapi Masya Allah dengan dengan kemudahan yang telah berikan, sampai juga di Tanah Suci. Kalau dalam mazhab Maliki boleh itu dilakukan Pak, kalau itu kita siap untuk melakukan. Ini kategorinya man istata'a ilaihi sabila. Bahkan orang-orang Afrika itu datang mungkin ke Tanah Suci, mungkin melalui perjalanan yang sangat panjang, ya. Yang penting bisa sampai ke Baitullah. Ini satu mazhab namanya mazhab Maliki. Cuma kalau di kita mungkin karena mazhabnya Syafi'i tidak mengambil pendapat ini, ya. Kalau mazhab Syafi'i yang namanya orang mampu adalah mampu secara finansial, mampu secara fisik, dan amnut thariq. Amnut thariq itu artinya aman perjalanan. Baik, kemudian yang terakhir, yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan amal yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah tsummal jihadu fi sabilillah, yaitu kemudian adalah berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ketika ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Man abaru ya Rasulullah?" Siapa yang aku harus berbuat baik kepadanya? Qala, maka Rasul menjawab, ummuka. Ya. Ummu itu apa? Ummu? Ibu. Qultu man abaru ya Rasulullah? Siapa aku harus berbuat baik kepadanya ya Rasulullah? Ummuka, yaitu kepada ummumu, yaitu kepada ibumu. Qultu man abaru ya Rasulullah? Kepada siapa aku harus berbuat baik itu wahai Rasulullah? Qala ummuka, kepada ibumu. Ini baginda Rasulullah sebut sampai 3 kali. Qultu man abaru ya Rasulullah? Kepada siapa aku berbuat baik ya Rasulullah? Qala abaka, kemudian kepada ayah. Thummal aqrab fal aqrab, kemudian kepada keluarga yang terdekat, keluarga dekat, dan seterusnya. Berarti setelah berbuat baik kepada orang tua, ada kewajiban juga berbuat baik kepada yang memiliki hubungan dekat dengan kita, keluarga terdekat kita. Terutama adalah yang memiliki hubungan silatul arham, ya, ada hubungan tali silaturahim dengan kita, ada hubungan nasab dengan kita. Karena kalau orang berbuat baik kepada yang punya nasab itu, kata Rasul, kalau dia memberikan kebaikan, Allah Ta'ala berikan 2 pahala. Ajrus shadaqah, ya, pahala sedekahnya. Kemudian yang kedua, ajrus silah, yaitu pahala menyambung tali silaturahim. Itu kalau dilakukan kepada yang punya hubungan kerabat dengan kita. Tapi kalau tidak ada hubungan kerabat dengan kita, kalau orang berbuat baik, kata Nabi, falahu ajrus shadaqah, mendapatkan hanya pahala sedekahnya. Itulah makna hadis tadi, al-aqrab, al-aqrab, yang terdekat, kemudian yang terdekat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Itu hadis dari kitab Adabul Mufrad. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pembelajaran hikmah dari hadis yang mulia dari Rasulullah SAW. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kedua orang tua kita yang masih hidup disehatkan oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan oleh Allah. Orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah, jangan lupa untuk terus kita kirimkan doa untuk beliau, ya. Allah Ta'ala ampuni segala kesalahannya, Allah Ta'ala angkat derajatnya, dan dimuliakan kedudukannya oleh Allah Ta'ala. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.